Pada episode sebelumnya, Namja mendengar bahwa Airin sedang diancam oleh seorang pria. Dengan panik, dia pun menanyakan keberadaan Airin namun tidak mendapat jawaban. Pria itu tahu Airin sedang menelpon seseorang, lalu HP Airin direbut dan dibanting olehnya. Sambungan telepon pun terputus. Lalu bagaimanakah Namja menolong Airin yang sedang dalam bahaya? Inilah alur cerita drama Devil Sister episode 3 dan 4. Selamat datang di Mo Channel. Airin menjelaskan bahwa alasan pria itu dipecat bukan karena pewangi lavender yang Airin benci, melainkan karena dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan dia juga meremehkan pekerjaannya sendiri. Perkataan Airin justru membuat pria itu semakin marah. Kemudian diambilnya sebuah cutter. Cutter itu dia letakkan tepat di leher Airin. Dengan wajah yang ketakutan, Airin masih mencoba menyadarkannya. Akhirnya, Airin berhasil membuatnya kabur dan membatalkan niat buruknya. Namun leher Airin sedikit tergores oleh cutter. 喂，8年ก็คงใกล้ถึงแล้วแหละถ้าคุณรีบหนีไปตอนเนี้ยฉันสัญญานะว่าตำรวจจะไม่รู้เรื่องนี้แล้วฉันก็จะไม่เอาเรื่องคุณเว้นแต่ว่าคุณอยากให้ฉันตายแล้วคุณก็เข้าไปอยู่ในคุก Namja meninggalkan In di rumah sakit dan bergegas pergi menyelamatkan Airin. Ketika Namja tiba di sana, dia melihat Airin terduduk dengan wajah yang ketakutan. Namja mengobati luka di leher Airin. Dia juga mengantarnya ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan tetanus. In melihat kakaknya sedang bersama dengan Namja, pria yang dia sukai. Dia merasa telah dibohongi oleh kakaknya. Ketika menemani Airin di rumah sakit, Namja melihat seorang pria yang harus menjalani kemoterapi, namun dia tidak ingin berpisah dengan hewan peliharaannya. Namja kemudian menawarkan diri untuk merawat hewan peliharaannya itu hingga kondisi kesehatannya membaik. In merasa bahwa dia telah dibohongi oleh kakaknya. In melihat potret dirinya dengan sang kakak. Dia mengingat kejadian di masa lalu di mana kedua orang tuanya selalu memperhatikan dan menyayangi Airin ketimbang dirinya. Hingga dia merasa telah ditelantarkan oleh keluarganya. Lalu, dia merobek potret itu dan bertekad tidak akan mengalah lagi untuk Airin. Di sisi lain, Airin kembali bermimpi tentang masa-masa saat orang tuanya masih hidup. Tidak hanya itu, Airin juga bermimpi tentang kecelakaan nahas yang membuat kedua orang tuanya meninggal. Namja khawatir dan berpesan kepada Airin jika Airin menunjukkan gejala gangguan stres pasca trauma atau PTSD, maka Airin harus memberitahunya. Esok paginya, Airin dan Namja berolahraga bersama. Namja membantu memperbaiki smartwatch Airin yang mode joggingnya rusak dengan cara memeluk Airin dari belakang. Tiba-tiba, In datang membuat mereka tersentak kaget. Airin yang terkejut mendorong Namja hingga terjatuh. Airin berpamitan kepada In dan Namja karena dia harus berkemas untuk kembali ke kondominiumnya. Ketika Airin akan memasukkan kopernya ke dalam mobil, Jin menawarkan bantuan, namun Airin menolaknya. Airin bersiap kembali ke kondominiumnya dengan mengendarai mobil. Saat Airin akan menghidupkan mobilnya, ternyata mobilnya tidak mau menyala. Jin mencoba membantu menghidupkan kembali mobil Airin, namun tidak bisa menyala. Namja yang tiba bersama In setelah berolahraga menanyakan kepada Airin kenapa Jin bisa berada di mobilnya. Airin menjawab mobilnya sedang mogok. Namja menanyakan apakah dia sudah memanggil montir, namun Jin langsung menjawab bahwa masalah ini biar dia yang mengurusnya.
Namcha dan Jin berebut untuk mengantar Airin ke kondominiumnya. Namun akhirnya Jinlah yang mengantar Airin karena mobil Namcha sedang berada di kantornya Airin sehingga dia tidak bisa mengantar Airin. Sebelumnya, kakek Namcha pernah bertanya kepada Jin apakah dia menyukai cucunya Airin dan ingin menikahinya. Kakek Airin mengatakan bahwa dia ingin membalas kebaikan ayah Jin bagaimanapun caranya meskipun dengan menikahkan cucunya dengan Jin. Namun menurut kakek, Airin adalah orang yang sangat sulit dihadapi dan dia akan merasa tenang jika Jin yang menjaga cucunya itu. ใครได้ง่ายๆแต่ถ้าหากว่ามีเธอมาช่วยดูแลฉันก็เบาใจไปได้มาก Di dalam mobil, Jin bertanya apakah Airin menyukai Namcha, namun Airin mengelaknya. Kemudian Airin teringat saat kedua orang tuanya meninggal di rumah sakit. Sebelum meninggal, ibunya berpesan agar Airin selalu menjaga dan berkorban untuk In. ผมจะดูแลน้องให้ดีน้องน่าสงสารมากนะลูกต้องเลี้ยงน้องให้ดีต้องเสียสละให้น้องนะลูก Namcha pada saat itu berada di sisi Airin dan menenangkannya. Pada peringatan 100 hari kematian orang tuanya, Airin sempat masuk ke dalam kamar In dan melihat tulisan di buku pelajaran In yang tertulis bahwa Airin telah merebut segalanya darinya. Beberapa hari kemudian, Airin bertemu dengan Namcha. Namcha memberikan hadiah kalung pasangan untuk mereka berdua, namun Airin malah memutuskan Namcha beralasan telah muak dengannya. ไอ้บอกมาก่อนดิมึงยังไม่ต้องไป รำคาญไงวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นนั่นแหละ Namcha menangis di bawah derasnya guyuran hujan. Airin juga merasakan hal yang sama. Dia menangisi akan kandasnya hubungan mereka berdua. Sebenarnya, Airin masih sangat menyukai Namcha, namun dia harus berkorban untuk In adiknya. Setelah putus dari Namcha, Airin langsung meminta izin kepada kakeknya untuk tinggal di kondominiumnya, beralasan lebih dekat dengan kampusnya. Kembali ke masa sekarang. Saat di mobil, Jin menanyakan apakah Airin dan In menyukai pria yang sama, yaitu Namcha, namun lagi-lagi Airin mengelaknya. Airin kemudian meminta Jin untuk menurunkannya di depan sebuah kafe. Ternyata Airin bertemu dengan sahabatnya yang juga merupakan pemilik kafe tersebut. Sahabat Airin menanyakan apakah penyakit PTSD yang diderita Airin memburuk. Airin menjawab dia hanya mimpi buruk saja dan kondisinya akan membaik. Namcha tak sengaja mendengar Tan berbicara dengan Airin di telepon, langsung menyusul Airin di kafe. Ploijan pun berkenalan dengan Airin saat di kafe tersebut dan sempat salah mengira kalau Airin adalah pacar Namcha, namun ternyata hanya seniornya saat di sekolah. Airin hendak menceritakan tentang masa kecil Namcha kepada Ploijan, namun Namcha segera menutup mulut Airin dengan tangannya agar Airin tidak menceritakannya. Ploijan pun mengatakan lain kali akan mengajak dokter Namcha ke kafe lain untuk membicarakan hal yang pribadi daripada membicarakan masa lalu. Saat keluar dari kafe, Jin melihat Namcha merangkul Airin dari dalam mobilnya. Ternyata tebakan Jin selama ini benar adanya. In menghampiri Jin yang tiba di rumahnya dan menanyakan apakah dia telah mengantar Airin ke kondominiumnya. In pun bertanya dengan siapa Airin bertemu. Selain itu, In menebak orang yang Airin temui di kafe adalah Namcha yang dijawab oleh Jin dengan anggukan kepala. อินก็ไม่ค่อยรู้จักเพื่อนของพี่ไอหรอกค่ะ แต่ดูเหมือนว่าคนเนี้ยคุณอินจะรู้จักกันสิครับ น้ำชาเหรอคะ Tan, Namcha, dan Airin menghabiskan waktu di kondominiumnya dengan minum miras bersama.